Halo mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2022. Saya Hana Kolifano Janah dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Parlemen 2022. Dan di samping saya Alvin Mahardika dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta 2022 Kabinet Dharma Kasa. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru FBS UNY 2022 yang sudah diterima dari berbagai jalur ya Mbak Hana ya. SNM, SBM, bahkan sampai inspeksi mandiri. Nah, di sini saya dan Mbak Hana akan sedikit berbincang mengenai apa Mbak Hana? mengenai perkuliahan baik nantinya akademik maupun non akademik. Tentu saja di lingkup Fakultas Bahasa dan Seni, kampus ungu yang kita cintai. Betul sekali Mas Alvin. Mungkin sebelum kita masuk membahas tentang akademik dan non akademik ya Mbak Hana ya, kira-kira apa sih mahasiswa itu? Oke, apa sih mahasiswa itu? Terkesan gampang, tetapi aslinya ini sangat-sangat sulit untuk diartikan, betul? Mungkin teman-teman baru nih, sebelumnya menjadi siswa, sekarang menjadi mahasiswa. Klise tapi ini benar, maha dan siswa. Nah, mungkin di sini kita bukan lagi cuma tentang belajar, tetapi kita lebih dari itu, kita harus bisa untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga harus benar-benar belajar. Ini bukan notabene hanya untuk belajar menimba ilmu, tapi juga bagaimana cara kita untuk menerapkan ilmu yang kita terima di sini. Betul sekali. Seperti itu. Dan biasanya mahasiswa atau kampus itu representasi dari kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita juga harus tahu kita mempersiapkan diri kita sebagai masyarakat pada umumnya dan kita sebagai orang yang terpelajar seperti itu. Nah, kalau ngomongin terkait perkuliahan dan sebagainya, kita sudah hampir 2 tahun lebih ya kita mengalami pandemi. Dan ya mungkin teman-teman mahasiswa baru dulu di SMA ataupun SMA pada sederajat mengalami pembelajaran daring ya Mbak Hana ya. Ya. Pembelajaran daring, baca dari rumah masing-masing menggunakan platform tertentu. Namun di FBS dan khususnya UNY sudah ada kabar baik ya Mbak Hana? Ya. Alhamdulillah kabar baik ya ini ya, karena kita mungkin di semester depan mungkin ya kita akan melaksanakan secara offline atau bahkan hybrid kalau di sini ya. Nah, bisa nih nanti 50% online mungkin dan 50% offline seperti itu. Informasi tersebut didapatkan dari surat edaran rektor beberapa minggu yang lalu terkait aturan 50-50. Nah, namun untuk teknisnya masih kita tunggu kabar baiknya dari Bapak Ibu yang memang menanggapi hal itu. Nah, di FBS sendiri ini kan ada beberapa yang bisa kita pakai nih Kak Hana kalau untuk perkuliahan offline. Nah, kira-kira di FBS-nya ada apa saja? Oke, mungkin kita masuk nih ke sarana dan prasarana. Tenang teman-teman semua, di FBS itu sangat-sangat banyak sekali gedung-gedungnya, sangat-sangat megah, bukan Mas Alfi? Betul sekali. Oke, di sini ada yang sangat-sangat terkenal yaitu PH atau Performance Hall. Nah, itu biasanya sebagai gedung pertunjukan di sini untuk tampil dari anak-anak maupun dari luar UNY seperti itu. Kemudian juga ada pendopo Tejokusumo. Nah, itu banyak fungsinya ya Mas Alvin ya kalau pendopo itu. Kemudian tentunya pastinya juga ada gedung-gedung kuliah. Di sini ada berapa Mas Alvin kalau gedung kuliah itu ya? Gedung kuliahnya ada 4. Namun ada tambahan 1. Namun namanya bukan gedung kuliah, yaitu lab atau laboratorium musik dan tari. Nah, itu juga digunakan sebagai bukan lebih ke praktek Kak Hana. Iya. Nah, dari 4 itu yang pertama adalah gedung kuliah 1, yaitu dinamakan gedung kuliah WS Rendra. Nah, itu tepatnya di dekat pendopo Tejokusumo. Betul sekali. Yang depannya ada air mancurnya. Iya.
Lalu ada gedung kuliah 2 ya Kak Hana ya. Iya. Gedung kuliah 2 itu di Ki Ageng Surya Mentara. Iya. Jadi Ki Ageng Surya Mentara itu berdekatan dengan Desa 1. Nah sekarang udah ada jalan penghubung ya Kak Hana. Iya. Alhamdulillah fakultas kita sudah mempersiapkan perkuliahan luring. Jadi udah ada jalan penghubung. Jadi teman-teman yang misalnya di perkuliahan luring terus cuacanya kurang mendukung kayak hujan ataupun dan sebagainya, sudah ada jalan ke sana tanpa kalian harus basah-basahan. Kita seperti tahun kita ya Mbak Anak. Kan Iya. kita harus lari-larian kalau mau ke DK2. Lo ada gedung kuliah 3. Iya. Itu di mana Mbak Ana? Gedung kuliah 3 itu ada di depan gedung kuliah GK2 ya. Itu kemudian ada GK4 juga. Nah, GK4 ini mungkin teman-teman kalau melihat kita di samping ini bakal ada gedung kuliah 4. Nah, kemudian juga ada ini PLA atau Pusat Layanan Akademik. Jika teman-teman nantinya sudah mungkin masuk ya ke FBS, teman-teman butuh sesuatu yang berkaitan dengan administrasi ini bisa masuk ke PLA. Nah itu PLA ada di depan GK1 dan itu ada di samping Pendopo Tejo Kusumo. Nah, lebih tepatnya ketika teman-teman nanti masuk di gerbang utama FBS, teman-teman akan langsung melihat gedung Pusat Layanan Akademik yang nama gedungnya adalah Muhammad Yamin. Seperti itu. Lalu ada di belakang di antara gedung kuliah 2 dan 3 itu ada laboratorium karawitan. Ya. Dan sesuai namanya ya Kak Hana ya, laboratorium karawitan jelas di sana ada peralatan terkait untuk menunjang teman-teman khususnya dari teman-teman seni tari dan teman-teman pendidikan bahasa daerah. Betul Ya, sekali. untuk praktek karawitan, main alat musik di sana. Lalu di dekat performance hall ya tadi yang dikatakan Mbak Hana atau ketika PH ada gedung prakteknya teman-teman musik, gedung gesang namanya. Itu di sana juga ada kayak panggung bebas seperti di Purnomo namun lebih ke outdoor. Nah, itu bisa digunakan untuk apa saja teman-teman. Seperti itu. Lalu ada yang paling utama yang sering jadi langganan mahasiswa FBS, Iya. khususnya Ormawa ya. Iya, betul sekali. Sering Mas Alvin kunjungi mungkin ya ini ya. Ini ada PKM atau Pusat Kegiatan Mahasiswa. Nah, ini apa sih ini Mas isinya? Iya, seperti namanya ya, pusat kegiatan mahasiswa. Di dalamnya lebih ke ruangan-ruangan untuk teman-teman Ormawa atau organisasi mahasiswa. Entah itu BEM, DPM, lalu HIMA, dan bahkan UKMF. Nah, ini ada 3 lantai dan semuanya sudah diatur sesuai ranahnya masing-masing ya. Di lantai 1 itu ada BEM, DPM, dan 2 dan seterusnya. Nah, untuk fun fact-nya nih Kak Hana, kalau untuk di PKM ya kan, kalau teman-teman mahasiswa baru belum ke PKM itu belum jadi mahasiswa FBS, katanya kayak gitu. Nah, nanti kalau misal teman-teman sudah bisa hadir di FBS, bisa lebih jelas lagi, silakan untuk keliling melihat gedung-gedung yang ada di FBS. Oh ya, ada satu lagi Kak Hana yang Apa itu? baru di FBS. Itu di GK1 ya, di GK1 ada lift. Jadi teman-teman misalnya nanti kuliah di GK1 bisa menggunakan lift, tapi ya harus tertib ya, nggak boleh lebih dari muatan ataupun harus merusak lift ya. Dan di FBS sendiri udah ada 2 lift. Yang pertama di LMT tadi, laboratorium musik dan tari, lalu yang kedua itu di GK1 di US Rendra, seperti itu. Lalu kalau kita berbicara tentang gedung kuliah yang ada di FBS lalu lingkungan di FBS, kira-kira ada apa aja sih Mbak di dalamnya selain gedung kuliah, selain kita harus ikuti perkuliahan, apakah kita setiap hari harus ikut kuliah aja atau ada apa sebenarnya? Ini jawabannya iya ya teman-teman. Kita harus ikut kuliah gitu. Nah, tapi di samping itu mungkin banyak sekali kegiatan ya di FBS ini. Tadi mungkin udah disebutin juga ada organisasi mahasiswa. Nah, ini ada banyak sekali Ormawa di sini, juga ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Nah,
di sini tadi kita udah perkenalan juga nih, kita dari BEM dan juga DPM. Nah, kalau BEM itu tuh apa sih Mas Alvin? Iya, BEM ya kalau secara singkatannya atau format badan eksekutif. Jadi badan eksekutif di tingkat fakultas bahasa dan seni. Ini lebih menaungi dan menjembatani teman-teman dari Ormawa dan juga mahasiswa khususnya nanti informasi yang didapat dari birokrasi, informasi yang didapat dari luar yang berkaitan dengan akademik disampaikan ke teman-teman Ormawa dahulu, yang mana diketahui oleh Mbak Hana atau dari teman-teman DPM selaku Dewan Perwakilan Mahasiswa, yaitu di bidang legislatifnya. Namun selain itu juga ada beberapa event yang memang menaungi minat bakat mahasiswa FBS ya. Ya kita tahu sendiri FBS adalah Fakultas Bahasa dan Seni ya Mbak Hana. Jadi masih berkaitan dengan bahasa dan seni, tapi tidak menutup kemungkinan di bidang olahraga juga. Dan nanti kan di FBS Fun Cup ya, ada apa aja nanti di FBS Fun Cup? Kita tunggu saja. Iya. Lalu keberkaitan Ormawa. Nah kalau di HIMA di tiap jurusan juga memiliki Ormawanya masing-masing. Ya, misalnya kayak contoh HIMA PPSI itu dari pendidikan bahasa Indonesia. Lalu ada saudara kandungnya yaitu Sastra Indonesia. Nama organisasinya adalah Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia. Lalu di bahasa Inggris dan sastra Inggris itu digabung menjadi satu. Iya, karena memang sudah dari lama ya Kak Hana ya. Memang kulturnya memang berkan, yaitu ETSA. Apa itu ETSA Kak Hana? Apa itu? English Departemen. Student Association. Betul sekali. Lalu ada dari jurusan Mbak Hana ini. Apa namanya himanya Mbak Hana? Ada BDS atau Bundesdeutsch Studenten, itu hima pendidikan bahasa Jerman. Kemudian sebelahnya lagi ada dari Prancis atau HIPAR, himpunan Prancis. Kemudian ada dari seni rupa dan seni kriya nih, jadi satu juga. Namanya apa Mas Alvin? Ya, Seruker. Nah kalau untuk secara strukturalnya dia memiliki kepala masing-masing. Namun ketika melakukan program kerja selalu bersamaan karena emang keluarganya kuat ya Mbak Hana di sini ya. Seruker itu selalu berbarengan berjalannya seperti itu. Lalu ada lagi nih. Ada dari Himasik, himpunan mahasiswa seni musik. Kemudian ada Himaseta, itu himpunan mahasiswa seni tari. Dan juga ada dari Hijau, Iya. Hima Jawa. Itu tadi hima dari tiap-tiap jurusan. Nah, silakan teman-teman yang sudah tertarik dengan Ormawa di jurusannya atau mau malah ikut BEM sama dia Mbak Hana. Iya. Itu juga nggak apa, sama-sama baik kita membangun fakultas bahasa dan sinergi baik lagi. Lalu ada juga kegiatan mahasiswa yaitu UKMF ya singkatnya, untuk kegiatan mahasiswa fakultas. Nah, kalau ini juga ada di FBS pun ada teman-teman yang hobi menulis, teman-teman yang hobi menganalisis, teman-teman yang memang punya basic di seni, bahkan teman-teman memang ingin meneruskan yang dulunya di SMA sudah mengikuti kegiatan-kegiatan agama atau religius juga ada di FBS. Betul. Apa aja namanya Kak Hana? Kalau di sini UKM-nya itu ada 4. Yang pertama itu ada Al-Huda. Nah, ini Al-Huda itu Kegiatan yang religius ke agama. Kemudian ada menulis, ini ada kreatika. Nah kemudian ada nih yang suka meneliti, itu bisa masuk ke Limlas. Dan ini kalau misalkan mau meneruskan ke tari-tari bisa masuk ke Sangkala. Itu teater ya. Betul, fokusnya tuh ke teater, jadi nggak cuma ke satu bidang saja. Tema yang paling terlihat di Sangkala adalah teater. Ya kalau ngomongin Ormawa ya Mbak Hana, kita juga tadi sudah mulai sepil-sepil dikit kayak Seruker itu keluarganya kuat karena selalu bersamaan. Mungkin yang perlu mahasiswa juga tahu ya teman-teman juga tahu bahwa di FBS itu kental akan gotong royongnya itu, lalu ya sesuai dengan slogan ya misalkan pendidikan ya FB itu akademis, humanis dan berbudaya. Jadi misal nanti dari teman-teman BEM atau DPL atau bahkan ormawa yang lain memiliki kegiatan, pasti ormawa lain ikut bantu.
tak hanya membantu sekedar datang meramaikan, bahkan juga datang untuk membantu di segi SDM-nya, membantu biasanya mencarikan perlengkapan teman-teman. Betul sekali. Jadi ketika nantinya teman-teman udah masuk nih di Fakultas Bahasa dan Seni, jangan kaget lagi ketika semuanya itu berkumpul bermain bersama, karena emang kalau di FBS ini kita itu satu ya, jadi kita benar-benar bersama-sama semuanya, antar hima juga saling mengundang satu sama lain, kita saling datang ke acara hima satu sama lain gitu. Itu juga nantinya ketika teman-teman udah pada kesini bisa nih untuk ketika ada acara tari ataupun acara apapun itu boleh langsung datang, jadi lebih tahu nih, oh iya ya tari itu beneran kayak gini ya, oh mereka tuh bagus ya gitu, musik juga sama seperti itu sangat-sangat menarik sekali di FBS ini. Nah mungkin apa sih kesan-kesan Mas Alvin untuk FBS ini? Ya mungkin kesan yang pertama adalah saya sangat bersyukur ya bahkan bisa menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Bahasa dan Seni yang begitu luar biasa, yang saya pikir dulu saya hanya belajar tentang bahasa, karena saya juga dari jurusan bahasa ya, tepatnya di pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia. Saya mikir pertama bahwa saya hanya akan kuliah saja, tapi ternyata Fakultas Bahasa dan Seni itu luar biasa di dalam, di banyak banget kegiatan di dalamnya. Jadi tidak hanya yang berkaitan tentang seni, tidak hanya berkaitan tentang bahasa, bahkan juga menaungi berkaitan dengan olahraga. Nah mungkin itu pesan untuk teman-teman mahasiswa baru, silakan kembangkan bakat teman-teman, silakan kalian pilih mana yang sekiranya teman-teman minat di situ. Tapi kalau untuk hima hanya khusus jurusan masing-masing, betul. Silakan teman-teman pilih. Namun ada hal mungkin pesan ya untuk teman-teman mahasiswa baru juga, setelah nantinya kan ada seremonialnya resmi mahasiswa baru yang diberikan dalam dan diingat, itu berkaitan dengan bagaimana cara kita hidup di FBS, yang itu tadi sudah saya sindir di awal ya, bahwa kita selalu gotong royong, bahu membahu. Jadi kita harus ya kalau bahasa Jawanya membiasakan untuk serawung, bersosialisasi sama lain. Baik itu so asik, so dekat tuh terkadang perlu untuk menunjukkan chemistry, untuk menunjukkan rasa memiliki, khususnya untuk teman-teman ada jurusannya juga, tapi kan udah masuk, udah harus menjadi mahasiswa FBS, tapi dengan teman seangkatan jurusannya pun masih bingung gitu. Ya semoga nanti kita bisa bertemu ya Kak Hana. Nah kalau untuk Kak Hana sendiri juga sudah malang melintang di FBS, sudah di mana-mana juga, saya pasti nggak tahu Mbak Hana kan, besok ketika teman-teman sudah masuk di FBS tanya aja Mbak Hana Khofifah gitu, siapa yang nggak tahu gitu kan. Kenapa Mbak Hana kesan dan pesan untuk teman-teman mahasiswa tadi? Oke, untuk kesan ya sebelum masuk ke FBS itu, kesan yang menarik itu menjadi mahasiswa itu sangat-sangat menarik sekali ya untuk teman-teman ya. Kemudian diwadahi di FBS yang sangat-sangat luar biasa sekali, menyenangkan gitu ya. Aku masuk ke sini Alkira bakal sepi ataupun lainnya, ternyata itu sangat terbalik sekali gitu. Tapi untuk teman-teman dari mahasiswa baru sih khususnya ya, perlulah untuk pendekatan gitu, minimal ke teman-teman jurusannya dulu, mengenal teman-teman di jurusan, kemudian untuk program studinya juga perlu mengenal kayak gitu. Jadi akan lebih enak nantinya ketika kalian udah masuk ke perkuliahan setiap harinya gitu. Barulah nanti kalian bisa keluar, mungkin bermain ke teman-teman yang lain yang beda jurusan, kemudian baru masuk untuk kegiatan-kegiatan ataupun organisasi-organisasi yang lainnya. Mulailah dari hal yang paling terkecil dulu gitu sih. Jadi kesan-kesannya itu emang semua itu berawal dari diri sendiri dulu, kemudian masuk ke teman-teman di jurusan, kemudian dari program pendidikannya, kemudian baru masuk ke teman-teman yang lain, kemudian baru ke organisasi, kegiatan dan lain sebagainya, sehingga nantinya teman-teman sangat nyaman di sini kayak gitu untuk di FBS.
itu sih kalau dari saya pribadi. Nanti mungkin teman-teman bisa sendiri merasakan dan juga membuktikan benar nggak sih yang dibilang Mbak? Ya, ini berkaitan dengan semua kegiatan yang saya sedikit lupa tadi menyampaikan Mbak Ana bahwa bisa dikatakan FPS adalah kampus yang nggak pernah sepi. Betul. Hampir kayak setiap minggu ada event, entah dari ormawa mana pasti ada event. Iya. Nah mungkin nanti ketika teman-teman mahasiswa sudah resmi jadi mahasiswa FPS, terus ada event nih dari 5A, B, C, dan D, silakan datang aja teman-teman, tidak dipungut biaya. Iya. Asal datang saja ikut meramaikan. Ya sembari kita mengetahui bagaimana kebiasaan di ormawa tersebut, terus bagaimana kita belajar saling menghargai dan bagaimana kita belajar saling memahami. Nah itu ya kita tunggu aja kedatangan teman-teman kampus kita tercinta. Betul sekali. Ya, mungkin itu aja ya Mbak Hana untuk ngobrol kita kali ini, karena senja sudah mulai menutupi langit Tuhan kali ini. Ya harusnya kita mulai beranjak dari tempat duduk ini, dan sampai berjumpa di pertemuan yang mesra, yang harmoni, tentunya di pertemuan tatap muka. Semoga kita bisa saling cerita dan saling bantu untuk FPS lebih baik dan untuk kita yang lebih baik lagi. Jaja, terima kasih, sampai bertemu dan salam budaya.